Selamat pagi, semangat pagi. Bertemu lagi dengan saya dalam mata kuliah Desain Kemasan. Perkenalkan saya Dwi Chandra Purnamasari. Saya dosen Desain Kemasan. Dalam mata kuliah ini, saya akan membahas kelanjutan dari mata kuliah sebelumnya. Diharapkan teman-teman dapat membuat desain kemasan dengan implementasi yang nyata. Oke, kita mulai ya. Semua siap ya? Ini adalah contoh dari kakak-kakak tingkat kalian ya, desain kemasan yang sudah dibuat. Nah, sebelumnya kita telah mempelajari tentang introduksi perkuliahan, kontrak belajar, kita sudah menyepakati, kemudian kita lanjutkan tentang definisi dan perkembangan sejarah desain kemasan dan contoh-contoh kemasan inovatif. Nah, sekarang kita beranjak ke pertemuan ketiga, kita akan membahas mengenai fungsi kemasan dan jenis kemasan. Oke, kalau kalian lihat gambar ini, kalian apa yang kalian pikirkan? Di mana kalian melihat eh, kemasan ini, gitu ya, di tempat nenek kalian saat Lebaran? Ya, betul ya. Jadi tempat nenek, lebaran, kemudian ada juga ya yang ketika dibuka ternyata isinya bukan cookies gitu ya, tapi ada rengginang gitu, astor dan lain-lain gitu ya. Nah, kalian paham tidak ini itu masuk dalam kemasan jenis apa? Yang kanan atau yang kiri? Ada yang tahu? Oke. Untuk yang sudah tahu disimpan dulu, yang belum tahu mari kita bahas ya agar teman-teman lebih paham mengenai jenis-jenis kemasan. Nah, kali ini saya akan menjelaskan fungsi dan jenis kemasan. Sebelumnya, ini adalah buku yang saya gunakan untuk sumber bacaan. Buku yang pertama adalah buku desain kemasan, penulisnya Mariana Rosner, dan yang hijau The Art of Packaging, penulisnya adalah Sri Julianti. Teman-teman bisa baca ya. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai fungsi kemasan dan jenis-jenis kemasan. Nah, sebelum itu saya ingin mengulang ya materi sebelumnya. Materi sebelumnya mari kita review dulu. Nah, kemasan ya, tentang kemasan ada dua persamaan kata ya untuk kemasan. Yang pertama paket atau package, kemasan atau packaging. Ya, sebelumnya kita telah bahas. Kemudian ada istilah pengemasan. Pengemasan apa sih teman-teman? Ada yang masih ingat? Oke. Ingat ya, pengemasan adalah suatu sistem terpadu untuk mengawetkan, melindungi, menyiapkan produk hingga siap untuk ditransportasi dan didistribusikan ke konsumen dengan cara yang efektif, efisien, mudah, dan murah. Itu ya, teman-teman bisa mengingat kata-kata yang sudah saya beri warna merah ya, mengawetkan, melindungi, menyiapkan produk hingga siap untuk ditransportasi, didistribusi ke konsumen dengan cara efektif, efisien, mudah, dan murah. Gitu ya. Oke, sekarang fungsi kemasan. Yang pertama adalah melindungi kualitas produk. Kemasan harus dapat melindungi produk baik dari pengaruh luar maupun dalam, membuat produk tahan lebih lama. Contohnya seperti telur ya. Bayangkan ketika telur dikirim dari suatu tempat yang jauh ke tempat yang lain, ketika tidak ada kemasan bagaimana? Telurnya pasti akan rusak, kemudian tidak ada kemasan, bisa terpapar dari pengaruh-pengaruh lingkungan, jadi tidak tahan lama seperti itu ya. Begitupun juga alat elektronik, dia akan mudah terguncang, kemudian dia juga bisa pecah dan lain-lain itu ya tanpa adanya kemasan. Jadi kemasan bisa untuk melindungi
kualitas produk. Kemudian kemasan sebagai wadah, sebagai alat yang memudahkan produk untuk dibawa dalam proses pemindahan produk dari produsen sampai dengan konsumen. Itu ya contohnya selai. Kita ketika membawa atau membeli gitu ya, Ibu beli selai gitu ya, apakah kita membawanya menggunakan tangan ya, tanpa kemasan, eh, selainya akan berantakan, tidak tahan lama gitu ya, dan membawanya juga sulit ya ketika kita mau membeli banyak. Tapi dengan adanya kemasan, kita memungkinkan ya untuk kita membawa lebih dari 1 kilo, 1 kaleng, 2 kaleng, 3 kaleng, dan lain sebagainya ya. Wadah sebagai kemasan. Kemasan sebagai identitas ya. Kemasan sebagai identitas di sini cetakan yang tertera di kemasan harus tertulis, terbaca, dan terlihat dengan jelas yaitu berupa jenis produk, nama produsen atau pengimpor, isi atau berat, ukuran, cara penggunaannya, dan lain sebagainya. Itu ya. Jadi ketika kita membeli barang, kita juga bisa menyebutkan mereknya apa, jadi mudah gitu ya untuk dikenali, terus mudah ketika kita membeli ulang. Kemudian untuk makanan, kita juga penting ya melihat tanggal kadaluarsanya. Nah, di situ kemasan sebagai identitas sangat diperlukan. Oke, jadi kita masuk ke jenis-jenis kemasan ya. Ada yang sudah tahu apa saja jenis-jenis kemasan? Belum ya? Oke, kita lanjutkan. Jenis kemasan itu ada 3, teman-teman ya. Yang pertama kemasan primer, kemasan sekunder, dan tersier. Apa ada yang bisa menjelaskan ketiga kemasan ini? Oke, kita lihat ya sama-sama. Nah, ini adalah contoh dari kemasan primer, sekunder, dan tersier. Kemasan primer, kemasan yang bersentuhan langsung dengan produk itu sendiri, memiliki fungsi artistik. Kemudian kemasan sekunder, fungsi utamanya melindungi kelompok-kelompok kemasan. Contohnya ini ya, botol Coca-Cola yang disatukan dengan kertas gitu ya sebagai wadah ya, sebagai kemasan sekundernya. Kemudian yang tersier, ini kemasan untuk mengemas setelah kemasan primer dan sekunder. Kemasan ini digunakan untuk pelindung selama pengangkutan. Jadi dari kemasan sekunder yang digabungkan kemudian untuk mengangkut dari satu daerah ke daerah lain diperlukan kemasan yang lebih bisa muat banyak kemasan sekunder gitu ya untuk muat kemasan-kemasan primer produknya lebih banyak dan lebih aman. Namanya kemasan tersier. Ini ya contohnya primary packaging, kemudian dimasukkan lagi ke secondary packaging, setelah itu kemasan tersier. Seperti itu ya. Ayo kita lihat ya contoh-contohnya dengan main tebak-tebakan. Jenis kemasan apakah ini? Teman-teman bisa menebak ya nanti. Oke, yang pertama ya. Kemasan apa ini? Tango wafer masuk ke kemasan primer, sekunder atau tersier. Betul ya. Oke, kemasan primer. Yang kedua, kemasan Soklin, soft detergent. Ini bersentuhan langsung tidak dengan kemasannya. Bersentuhan langsung. Jadi kalau bersentuhan langsung masuk ke kemasan primer. Oke, kemudian Detol dan Sarden, itu ya. Nah, ini juga masuk ke kemasan primer, Sarden juga karena bersentuhan secara langsung. Kemudian ada bungkus Yakult, Yakult yang kanan dan Yakult yang kiri. Apa jenis kemasannya? Yakult yang kiri adalah kemasan sekunder karena merupakan kumpulan menjaga kumpulan-kumpulan kemasan gitu ya. Jadi itu disebut kemasan sekunder. Nah, ini yang kanan adalah kemasan primer. Karena bersentuhan langsung ya dengan produknya, dengan apa yang ada di dalamnya, isinya gitu ya.
Kemudian kapal api, ini kapal api, ketiga bungkus kapal api ini masuk kemasan apa? Mana yang primer, mana yang sekunder, mana yang tersier. Oke, kita lihat ya. Oke, yang pertama adalah sekunder. Karena di dalamnya ada kemasan-kemasan primer. Kemudian kemasan tersier memudahkan untuk diangkut. Nah, yang ketiga, ini kemasan primer bersentuhan langsung dengan produknya. Oke, jadi teman-teman, setelah kita tahu ya jenis-jenis kemasan, bisa tidak teman-teman ini menebak nih, Monde Butter Cookies yang ada di depan ini, yang kanan dan kiri merupakan kemasan apa? Oke, betul ya. Jenis kemasan yang kiri adalah primer, kemudian yang kanan adalah kemasan sekunder. Nah, apa kesimpulannya setelah kita belajar hari ini? Kesimpulannya silahkan ya teman-teman tulis di komen apa yang sudah kita pelajari dari awal sampai dengan akhir. Oke, untuk lebih mengasah kemampuan teman-teman semuanya, silahkan mencari kemasan-kemasan yang ada di sekitar kita. Mencari kemasan makanan ringan dan juga minuman ringan. Itu ya, kita lihat dikelompokkan mana yang primer, mana yang sekunder, dan mana yang tersier. Silahkan dicari. Nanti minggu berikutnya kita akan bertemu lagi membahas tentang apa yang sudah teman-teman temukan. Begitu. Jika ada pertanyaan, silahkan ya teman-teman bisa tuliskan di komen. Nah, ini ada kata-kata yang bagus. Masa depan adalah milik mereka yang mempercayai keindahan impian mereka. Jadi jangan takut bermimpi, mimpilah setinggi-tingginya gitu ya. Maka kamu tidak akan menyesal ketika kamu akan jatuh seperti itu. Sekian dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan dari awal sampai akhir. Semoga bisa bermanfaat. Selamat bertemu di perkuliahan selanjutnya. Sampai jumpa.